Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VLAN hopping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renaldi Dwi Kurniawan dari kelas 3A Malam dengan NIM 4332211009. Apa sih itu VLAN hopping attack? VLAN hopping attack adalah jenis serangan di mana penyerang mencoba mendapatkan akses ke jaringan VLAN dengan mengirimkan paket ke jaringan tersebut melalui jaringan VLAN lain yang terhubung dengan penyerang. Dalam jenis serangan ini, penyerang dengan jahat mencoba mendapatkan akses ke lalu lintas yang berasal dari VLAN lain dalam suatu jaringan atau dapat mengirimkan lalu lintas ke VLAN lain di jaringan tersebut yang tidak dapat diakses secara sah oleh penyerang. Dalam kebanyakan kasus, penyerang hanya mengeksploitasi dua lapisan yang mengeksploitasi berbagai host. Jenis serangan VLAN yang pertama yaitu adalah serangan VLAN hopping spoofing. Dalam serangan hopping VLAN spoofing yang diaktifkan, penyerang mencoba meniru sebuah saklar untuk mengeksploitasi saklar yang sah dengan mengelabui agar membuat tautan trunking antara perangkat penyerang dan saklar. Tautan terang adalah penghubung dua switch atau switch dan router. Tautan terang membawa lalu lintas antara switch yang terhubung atau switch serta router yang terhubung dengan memelihara data VLAN. Frame data yang lewat dari link tram diberi tag untuk diidentifikasi oleh VLAN dengan frame data tersebut berada. Oleh karena itu, link tram membawa lalu lintas dari banyak VLAN. Karena paket dari setiap VLAN diizinkan melewati link tram, secara link tram dibuat penyerang mengakses lalu lintas dari semua VLAN di jaringan. Serangan ini hanya mungkin terjadi jika penyerang terhubung ke antarmuka dengan switch konfigurasinya diatur ke salah satu mode dengan berikut, dengan mode dinamis serta otomatis ataupun dinamis. Hal ini memungkinkan penyerang untuk membentuk hubungan utama antara perangkat mereka dan switch dengan menghasilkan pesan DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Mereka DTP digunakan untuk membangun hubungan utama antara dua switch secara dinamis dari komputer mereka. Serangan spoofing. Dalam skenario ini, penyerang menggunakan switch dan server sebagai target. Penyerang memasang saklar antarmuka pada bus Ethernet 0/FA012 atau Ethernet 012/12 dan server sebagai target terpasang pada FA0/11 dengan konfigurasi CMD-nya sebagai berikut. Interface FA0/11 dengan switch portnya mode akses dengan mode non-negotiated. Lalu pada VLAN kedua dengan mode akses mode dynamic auto dengan port FA0/12. Seseorang penyerang dapat menggunakan program Yersinia untuk membuat dan mengirim pesan DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Penyerang membangun serangan ini dengan dua lapisan, dengan diinstal sebelumnya dengan Kali Linux dan memiliki antarmuka pengguna grafis dengan GUI sebagai berikut atau grafik interface-nya seperti ini. Lalu pada mode DTP-nya
Ada 4 step. Dengan yang pertama, dengan mengklik launch attack, lalu kedua dengan mengklik tab di TP, ketiga dengan mengenable trunking, lalu pencet OK. Di sini bisa dilihat enable trunking, pilih enable trunking, lalu pencet OK. Yersinia akan mengirim pesan di TP dalam beberapa detik, lalu tautan trunking akan dibuat. Dalam skenario ini, penyerang akan memiliki akses ke semua lalu lintas yang mengalir melalui VLAN 2 dan dapat langsung menyerang tanpa melalui perangkat lapisan 3 apapun. Selanjutnya adalah VLAN double tagging. Serangan VLAN ini menggunakan penandaan ganda atau disebut juga VLAN hopping berkapsul ganda. Jenis serangan ini hanya berfungsi jika penyerang terhubung ke antarmuka yang terhubung ke port trunk atau antarmuka tautan. Serangan hopping VLAN penandaan ganda atau double tagging terjadi ketika penyerang memodifikasi frame asli untuk menambahkan 2 tag, sama seperti kebanyakan switch hanya menghapus tag luar. Mereka hanya dapat mengidentifikasi tag luar dan tag dalam dipertahankan. Tag bagian luar ditautkan ke VLAN pribadi penyerang, sedangkan tag bagian dalam ditautan ke VLAN korban. Pada awalnya, frame bertanda ganda milik penyerang yang berbahaya sampai ke switch, dengan switch membuka frame data. Lalu tag luar diberi bingkai data, kemudian diidentifikasikan. VLAN spesifik penyerang yang dikaitkan dengan tautan tersebut. Setelah itu, meneruskan frame ke setiap link VLAN asli. Dengan replika frame dikirim ke link trunk yang menuju ke switch berikutnya. Switch berikutnya kemudian membuka frame, lalu mengidentifikasi tag kedua dari frame data sebagai VLAN korban, dengan kemudian meneruskan ke VLAN korban. Pada akhirnya, penyerang akan mendapatkan akses ke lalu lintas yang berasal dari VLAN korban. Serangan penandaan ganda hanya bersifat satu arah dan tidak mungkin membatasi paket yang kembali. Lalu ada mitigation VLAN spoofing. Pada mitigasi VLAN spoofing diatur oleh metode dinamis dengan command prompt-nya seperti berikut. Switch pertama dengan interface Gigabit Ethernet 0/3 dipilih dengan mode akses, lalu di exit. Lalu pada port trunk diatur secara manual. Karena di sini portnya 04, maka /0/4. Dengan mode switch portnya trunk encapsulation .1G dengan mode trunk. Lalu ditambahkan dengan switch port non-negotiated. Lalu selanjutnya ada VLAN double tagging mitigation. Dengan membuat VLAN yang tidak digunakan untuk mengatur dan menggunakan sebagai VLAN asli untuk port trunk, demikian pula lakukan untuk semua port utama. VLAN yang ditugaskan hanya digunakan untuk VLAN asli. Di sini berbeda dengan sebelumnya. Dengan VLAN spoofing, ini yang enggak ada double tagging. Dengan menambah command prompt trunk native VLAN 400. Kesimpulannya, serangan dapat memungkinkan penyerang jahat mendapatkan akses ke jaringan secara ilegal. Penyerang kemudian dapat mengambil kata sandi, informasi pribadi, atau data lain yang dilindungi. Demikian pula, mereka juga dapat memasang malware dan spyware dengan menyebar